Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Prof. Sutrisno dan Ibu Asniah Nailasari MPDI selaku pengampu mata kuliah Metopen dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Di sini saya Ahmad Setiabudi, mahasiswa PAI semester 6, akan memaparkan proposal saya yang berjudul Implementasi Program Tahfidzul Quran di MTS Ilmu Quran Tambak Beras di masa pandemi. Proposal ini ditulis oleh saya sendiri, Ahmad Setiabudi, dengan nomor NIM 19104010115, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di dalam proposal ini berisikan antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan yang terakhir daftar pustaka. Latar belakang masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kebenaran dan keoriginalan Al-Quran sampai hari akhir, yakni hari kiamat. Salah satunya adalah dengan memberikan pertolongan dan kemudahan bagi orang-orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Mempelajari, membaca, atau menghafal Al-Quran merupakan tanggung jawab ilmiah bagi semua kalangan muslim dan berhukum fardhu kifayah. Namun, mayoritas muslim di Indonesia kualitas membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran masih rendah. Ini ditemukan dari hasil riset PT IKI tahun 2017 menyatakan 65% muslim Indonesia masih buta aksara Al-Quran. Namun pesantren dan satuan pendidikan formal berupaya keras melahirkan berbagai model, pola, dan sistem penyelenggaraan program tahfidzul Quran dengan berbagai hambatan dan tantangan yang begitu besar. Ditambah pula pandemi COVID-19 yang melanda dunia semakin menambah hambatan buruk yang mempengaruhi program tahfidzul Quran, yang salah satunya dialami oleh Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Ilmu Al-Quran Tambak Beras Jombang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode pembelajaran tahfidz Al-Quran dilaksanakan MTS Ilmu Al-Quran Tambak Beras di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apa pengaruh dan dampak pandemi COVID-19 kepada pelaksanaan program pembelajaran tahfidz Al-Quran di MTS Ilmu Al-Quran Tambak Beras? Yang ketiga, seberapa besar keefektivitasan pelaksanaan program pembelajaran tahfidz Al-Quran di MTS Ilmu Al-Quran Tambak Beras ketika pandemi COVID-19? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui metode pembelajaran tahfidz Al-Quran dilaksanakan MTS Ilmu Al-Quran Tambak Beras di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dan dampak pandemi COVID-19 kepada pelaksanaan program pembelajaran tahfidz Al-Quran di MTS Ilmu Al-Quran Tambak Beras. Yang ketiga, untuk mengetahui besar kecilnya efektivitas pelaksanaan program pembelajaran tahfidz Al-Quran di MTS Ilmu Al-Quran Tambak Beras ketika pandemi COVID-19. Kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai literasi, kajian, atau referensi untuk penelitian di masa depan atau yang masih akan dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah ilmu dan wawasan masyarakat, terkhusus kepada sekolah-sekolah yang ingin menerapkan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 saat ini. Secara praktis dapat bermanfaat bagi MTS Ilmu Al-Quran Tambak Beras yang menjadi fokus penelitian, baik untuk murid atau peserta didik maupun guru-guru
atau pendidik yang ada di sekolah tersebut untuk menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program tahfidz. Tinjauan pustaka tentang program tahfidz Al-Quran antara lain adalah yang pertama, skripsi dari Khairul Huda yang berjudul Problematika Pembelajaran Tahfidzul Quran pada siswa kelas 5 di SDIT Muhammadiyah Al-Kautsar, Gampang Kartasura tahun ajaran 2009-2010. Yang kedua yakni skripsi dari Siti Zakiatus Sholihah dengan judul Program Tahfidzul Quran di SD Al-Azhar Cilacap. Dan yang ketiga adalah jurnal dari Widya Khumairo dengan judul Pembelajaran Tahfidzul Quran di Pesantren pada Masa Pandemi COVID-19. Landasan teori. Yang pertama, implementasi program tahfidz Al-Quran adalah pelaksanaan suatu rencana atau rancangan kegiatan yang berkesinambungan dalam mencetak penghafal Al-Quran. Yang kedua, hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Ini berarti bahwa orang yang menghafal Al-Quran tidak boleh kurang dari jumlah mutawatir, sehingga tidak akan ada kemungkinan terjadinya pemalsuan dan pengubahan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pengaruh masa pandemi COVID-19 memaksa institusi pendidikan melahirkan metode pembelajaran baru tahfidzul Al-Quran. Metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berbasis field result. Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sistematika pembahasan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Bab 2. Bab ini berisikan tinjauan pustaka dan kerangka teori, memuat uraian tentang profil MTS Ilmu Al-Quran, sejarah berdirinya, visi misi dan kurikulum. Bab 3. Metode penelitian, justifikasi atau alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel serta analisis data yang digunakan. Bab 4 berisikan hasil penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan metode pengumpulan data, metode analisis data dan triangulasi. Bab 5 berisikan kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Sekian pemaparan proposal dari saya. Kritik dan saran akan selalu saya terima dan akan menjadi bahan evaluasi saya untuk lebih baik ke depannya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.